Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, surga dan neraka adalah tujuan terakhir yang akan dituju oleh seluruh manusia yang hidup di dunia. Sebelum menuju ke sana, semua manusia terlebih dahulu menjalani berbagai cobaan semasa hidup di dunia. Orang-orang yang berhasil melewati cobaan itu dengan mengumpulkan bekal untuk akhirat, mereka akan masuk ke dalam surga. Namun bagi mereka yang memilih kehidupan dunia tanpa memperdulikan bekalnya di akhirat, maka kelak di akhirat mereka akan terlempar ke dalam neraka. Masuk ke dalam surga tentu merupakan sebuah keinginan bagi setiap manusia, khususnya umat Islam. Bagi umat Muslim, tempat ini hanya bisa diraih dengan menjalankan amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kenikmatan di surga juga tergantung dengan amal yang dikerjakan selama di dunia, seperti sholat sunnah berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang rutin mengerjakannya, ia akan mendapatkan hadiah sebuah rumah di surga. Lantas, apakah sholat sunnah yang berhadiah rumah di surga itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sholat sunnah yang dengannya dapat membangunkan rumah di surga itu adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan beriringan dengan sholat wajib atau sholat fardu. Cara mengerjakannya sama seperti sholat-sholat pada umumnya. Sholat rawatib ini berjumlah 12 rakaat. Jika dilakukan dengan istiqomah, maka pelakunya akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rutin menegakkan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan membuatkan rumah baginya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun begitu besarnya keutamaan sholat sunnah rawatib ini, hendaknya tidak menyebabkan sholat yang wajib menjadi terganggu atau bahkan dilalaikan, karena sesungguhnya sholat ini hanyalah sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan. Kunci selanjutnya agar keutamaan sholat sunnah ini dapat sampai kepada pelakunya adalah hendaklah dilakukan dengan konsisten dan istiqomah. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang mengerjakan amal kebaikan, meskipun perkara kecil, namun senantiasa dilakukan secara terus-menerus. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah amal sesuai kesanggupan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan bosan sehingga engkau menjadi bosan. Dan sesungguhnya amal yang paling Allah Ta'ala sukai ialah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Dan bila ia beramal dengan teguh pendirian. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat yang dapat membangunkan rumah di surga, ternyata masih ada beberapa amal lainnya yang jika dikerjakan juga akan mendapatkan ganjaran dibangunkan rumah di surga. Salah satunya adalah menutup celah shaf ketika sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang menutupi suatu celah dalam shaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Al-Muhammili. Hal ini menjadi penting bahwa rapat dan lurusnya shaf ketika sholat adalah menjadi suatu hal yang menyebabkan kesempurnaan sholat. Setiap celah yang terjadi sesungguhnya akan menjadi tempat bagi para setan untuk menggoda manusia sehingga sholatnya menjadi tidak khusyuk. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rapatkanlah shaf kalian, rapatkanlah barisan kalian, luruskanlah pundak dengan pundak. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk di sela-sela shaf seperti anak kambing. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh sambil terkentut-kentut sehingga tidak mendengarkan azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi. Ketika iqomah dikumandangkan, dia pergi. Setelah selesai iqomah, dia balik lagi, lalu membisikkan dalam hati orang yang sholat, ingat A, ingat B, mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan, hingga dia lupa berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Sungguh, setan tak hanya menggoda setiap orang yang sedang sholat, sehingga ia lupa berapa rakaat sholat yang telah ia lakukan. Akan tetapi, setan juga membuat kita terkadang merasa was-was, apakah telah berhadas atau lain sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya setan mendatangi kalian ketika sholat, lalu dia basahi tempat keluarnya kencing, hingga kalian merasa berhadas atau ada kencing yang keluar. Dia juga datang menabok dubur kalian, sehingga kalian merasa telah berhadas atau kentut. Karena itu, jangan kalian batalkan sholat sampai mencium bau kentut atau ada yang basah di celana. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai sholat sunnah yang berhadiah rumah di surga. Sholat sunnah itu adalah sholat sunnah rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Keutamaan ini bisa didapatkan bagi siapa saja yang melakukannya secara konsisten dan terus-menerus, karena sesungguhnya Allah sangat menyukai amalan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Dengan mengetahui keutamaan sholat sunnah ini, semoga hal itu dapat menjadikan kita terpacu untuk selalu melakukannya, walaupun dalam kondisi bagaimanapun. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.